Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya baik. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem tanam paksa. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang sistem tanam paksa, terus minggu selanjutnya kalian mempresentasikan tentang sistem tanam paksa. Kita mengulas kembali sedikit sistem tanam paksa, yaitu sistem kerja yang dipimpin oleh siapa jenderalnya kemarin? Oke, jenderal dari sistem tanam paksa yaitu Johannes van der Bos. Nah, sistem tanam paksa ini sangat merugikan masyarakat Indonesia karena petani-petani di Indonesia atau masyarakat Indonesia disusahkan atau disengsarakan sistem tanam paksa. Karena apa? Sistem tanam paksa ini mengharuskan masyarakat untuk menanam tanaman yang mereka tidak tahu cara menanamnya itu seperti apa, terus dirugikan lagi dengan kegagalan panen, pajak itu yang menanggung petani itu sendiri atau masyarakat Indonesia. Oke, kita akan membahas sistem selanjutnya yang dicetuskan oleh negara Inggris, yaitu sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini dicetuskan atau dipimpin oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Nah, Stamford Raffles ini dari negara Inggris. Inggris memasuki Pulau Jawa itu, ada yang tahu nggak tahun berapa? Nah, Inggris itu memasuki atau memimpin atau kependudukannya di Jawa itu pada tahun 1811. Nah, Inggris ini di Pulau Jawa hanya sebentar sekali. Dia itu Inggris itu dari tahun 1811 sampai dengan 1816, dan itu jangka waktunya hanya 5 tahun. Nah, Gubernur Jenderal Stamford Raffles ini memperkenalkan sistem sewa tanah di Pulau Jawa, khususnya pada petani di Pulau Jawa. Karena apa? Jenderal Stamford Raffles ini mencetuskan sistem sewa tanah itu karena dahulunya waktu pemimpinannya Belanda, masyarakat itu dipaksa untuk menanam, untuk kerja seperti itu. Jadi sistem sewa tanah ini Stamford Raffles memperkenalkan dengan kayak revolusi Prancis itu yang liberty, yang pertama equality, liberty itu artinya kebebasan, equality itu artinya persamaan, dan fraternity itu artinya persaudaraan. Jadi Gubernur Jenderal Stamford Raffles atau Raffles itu memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam padi, karena yang semua sudah tahu kalau Indonesia itu negara agraris. Terus
sistem sewa tanah ini memperkenalkan masyarakat dengan uang terus upah. Jadi waktu zamannya sistem tanah paksa itu kan mereka tidak digaji, mereka yang membayar pajak, terus mereka yang menanggung semua kerugiannya. Jadi Raffles ini mencetuskan sistem sewa tanah itu karena waktu zaman Belanda kan mereka atau masyarakat Indonesia kan dipaksa untuk bekerja, kayak sistem tanam paksa yang kita pelajari minggu kemarin, terus kerja rodi. Nah, kerja rodi ini dan sistem tanam paksa ini yaitu tujuannya untuk TOC. Yang kerja rodi ini itu ya yang membangun jalan. Udah usah perlu jelas lagi, udah pada tahu semua. Nah, jadi dengan revolusi Perancis kan kayak ada semboyannya liberty, egalite, sama fraternity. Jadi kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita akan lanjutkan minggu depan. Saya akan memberi tugas. Yang pertama itu keuntungan sistem sewa tanah. Yang kedua, kerugian sistem sewa tanah. Oke, minggu depan kita akan membahas ini. Ini tugas individu. Jadi kalau ada yang sama plek kata-katanya itu saya anggap berarti kalian kerja sama ya, dikerjakan sendiri. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.